Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Perkenalkan, nama aku Rabiul Faliha Ciniago. Dan di sini aku akan menyampaikan review film dengan judul Turtles Can Fly yang ditujukan untuk memenuhi tugas konflik internasional kontemporer. Film Turtles Can Fly dirilis pada 23 Februari 2005 dan disutradarai oleh Bahman Gobadi. Film ini berlatar di kamp pengungsian Kurdi di perbatasan Irak dan Iran, menggambarkan kehidupan para pengungsi yang penuh penderitaan dan kemiskinan, terutama dialami oleh anak-anak. Tokoh utama dari film ini adalah Satellite, bocah 13 tahun yang cerdik dan menjadi pemimpin di pengungsian itu. Dia pandai memasang antena TV dan paham bahasa Inggris. Lalu, ia seringkali disuruh untuk menerjemahkan berita perang. Lalu, setelah jatuh cinta pada Agrin, seorang gadis korban perkosaan tentara Irak yang memiliki bayi buta yang sangat ia benci bernama Riga. Agrin memiliki seorang kakak bernama Hengov, cacat tanpa tangan akibat ledakan. Banyak anak-anak seperti Hengov yang cacat karena ledakan ranjau darat yang berserakan di sekitar pengungsian. Tetapi, ranjau-ranjau inilah yang menjadi sumber penghasilan warga dengan menjualnya. Setelah pemimpin anak-anak mengumpulkan ranjau tersebut, Agrin dibayangkan trauma masa lalu. Namun dalam hati sebenarnya ia menyayangi Riga. Namun dia ketakutan dan ingin pergi meninggalkan Riga demi masa depan yang lebih baik. Berkali-kali Agrin berusaha membuang atau membunuh bayinya, Riga, namun selalu gagal. Termasuk ketika dia ingin bunuh diri dengan membakar diri di danau tercemar. Semua upayanya gagal karena Hengov, kakaknya, yang dapat melihat masa depan melalui mimpinya. Dan puncak cerita dari film ini adalah ketika akhirnya Agrin berhasil mengikat Riga ke batu lalu menjatuhkannya ke danau tercemar. Riga pun tenggelam bersama kura-kura peliharaannya. Bersamaan dengan itu, Hengov yang sedang tidur bermimpi melihat kejadian itu dan Satellite yang berusaha menyelamatkan Riga namun gagal. Merasa tidak punya masa depan lagi, Agrin kemudian bunuh diri dengan terjun dari tebing. Adegan ini disertai musik latar yang memperkuat suasana kepedihan. Dengan penggambarannya halus, sutradara Bahman Gobadi berhasil memvisualkan penderitaan hidup di pengungsian di tengah situasi tegang peperangan. Dia juga berhasil membimbing para aktor anak untuk memerankan karakternya dengan baik. Sebenarnya di film ini tidak benar-benar memberikan penyelesaian konflik yang jelas atau tuntas. Konflik batin yang dialami Agrin sebagai korban perkosaan yang trauma dengan kehadiran anaknya Riga berujung pada tragedi bunuh diri. Agrin setelah berhasil menenggelamkan Riga menunjukkan Agrin tidak dapat menyelesaikan konflik batinnya dengan cara sehat. Sementara konflik kehidupan para anak pengungsian dipimpin Satellite dapat mengumpulkan ranjau darat untuk bertahan hidup, namun tidak ada resolusi jelas untuk nasib mereka. Meski tidak diperlihatkan dampaknya, invasi Amerika Serikat ke Irak untuk menggulingkan Saddam Hussein di akhir film bisa dianggap sebagai salah satu penyelesaian untuk konflik berkepanjangan yang dialami oleh orang Kurdi akibat represi rezim Saddam. Namun secara umum, film lebih berfokus menyajikan kepedihan trauma dan perjuangan hidup di tengah pengungsian dan peperangan ketimbang memberikan penyelesaian konflik yang tertutup rapi, yang isyaratkan penderitaan kemungkinan akan terus berlanjut meski rezim telah tumbang. Film ini sangat menyentuh dan powerful dalam menggambarkan realita kehidupan pengungsi, terutama anak-anak di tengah situasi perang yang penuh kekerasan dan trauma. Penggambarannya yang realistis tentang kondisi hidup di pengungsian, akting natural para aktor cilik, serta pengangkatan isu-isu berat seperti trauma perang, perkosaan, dan keinginan bunuh diri dengan penuh nuansa tanpa menggurui sungguh memukau. Ending tragis yang tak memberikan penyelesaian tuntas juga menunjukkan kepahitan dan ketiadaan solusi mudah untuk permasalahan kompleks dan dalam konflik berkepanjangan. Meski kelam dan suram, inilah kekuatan film ini dalam mengajak penonton merefleksikan situasi kemanusiaan tragis akibat perang melalui perspektif anak-anak secara menyentuh tanpa terkesan menghakimi.